Baik, selamat siang Bapak dan Ibu, terkhusus buat thank you Ibu Santi, Mr. Wong, Bapak dan Ibu sekalian, dan juga rekan-rekan Pamjaya. Terima kasih banyak buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Pamjaya bagi yang mungkin belum kenal, ada baiknya kami perkenalkan biar makin kenal dan makin sayang. Mungkin masih ada yang belum tersambung dengan Pamjaya agar segera menyambung. Pamjaya adalah perusahaan air yang bergerak di bidang air yang mendeliver air melalui through the pipe. Jadi Bapak dan Ibu, jika kita mengkonsumsi air lewat perpipaan, itu adalah produk dari Pamjaya. Next slide. Baik, melalui peraturan gubernur nomor 7, Pamjaya ditugaskan untuk melayani seluruh penduduk di Jakarta. 100% penduduk harus terlayani dengan air perpipaan, ditargetkan sampai tahun 2029. Kami mau menyampaikan sedikit profil Pamjaya saat ini. Bapak dan Ibu, kami akui bahwa kami masih punya PR, up to 25, our service coverage still only 78%. Artinya, kita masih punya PR 22% untuk membangun jaringan baru di seluruh Jakarta. Terkait dengan customer, saat ini pelanggan yang tersambung ke kami hanya 1 juta, 1.081.081. We need additional more 1 million. Kenapa? Karena ketika kita declare 100% pelayanan, in total kita harus menyambung sekitar 2 juta penduduk, 2 juta pelanggan. Kemudian jumlah panjang pipa yang kami tanam di bawah tanah itu 12.829 km. Ini setara dengan 10 kali bolak-balik Surabaya begitu ya, 12.800 km, dan itu semua ada di bawah tanah, jadi nggak pernah terlihat wujudnya. Kemudian suplai kami saat ini 22.400 liter per detik. Kebutuhan kami sebenarnya adalah 32.000 liter per detik, jadi kami masih butuh additional supply sekitar 10.000 liter per detik. Sorry. Yes. Baik, sedikit histori Pamjaya. Sebelumnya Pamjaya dioperasikan oleh 2 mitra kami. Di West itu disebut Palija, di Timur disebut Aetra. Saat ini tahun 2023 tidak ada lagi mitra, semua di bawah naungan perusahaan air minum Jaya. Artinya Bapak dan Ibu, kedua data yang diperoleh dari mitra kami ini baik yang di barat maupun di timur, itu datanya itu berbeda-beda. Pola datanya berbeda, bentuk jaringannya berbeda, pembentuk pembangun daripada sistemnya berbeda. Sehingga kami perlu mendevelop yang namanya single data integration. Sehingga kami sangat bersyukur sekali dengan adanya teknologi ini, kami mendevelop satu single data yang sangat menunjang operasional kami. Ini adalah kondisi saat ini Bapak dan Ibu. Apa saja sih informasi yang boleh didapat? Kalau kita berdiri saat ini di Ritz-Carlton, kita pengen tahu nih pipa di Ritz-Carlton ini jaringannya berapa, diameternya berapa, tekanan airnya berapa, dan berapa volume yang terdeliver ke Ritz-Carlton. Itu semua nanti ada di database kita. Next. Baik, untuk apa saja sih dipergunakan GS ini di Pamjaya? Ini dipergunakan pertama tentunya untuk perencanaan Bapak dan Ibu. Oke. Kalau kita melihat Bapak dan Ibu, sebelah kiri adalah peta pelayanan Pamjaya. Yang warna hijau dan yang warna biru itu adalah daerah yang belum ada jaringan. Artinya ketika kami mendevelop yang namanya planning tahunan, RKA dan sebagainya, kita mengacu kepada kondisi ini Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat yang biru muda, itu adalah target memasang pipa di Jakarta tahun 2026. Kemudian kalau kita lihat yang orange, itu adalah target memasang new pipe itu di tahun 2027. Sampai yang hijau itu nanti di 2029. Artinya Bapak dan Ibu, kalau ditanya Pamjaya berapa sih daerah yang terlayani, pipa mana sih yang belum terlayani, kami bisa tunjukkan, terima kasih. Kami bisa tunjukkan dari peta ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berlokasi katakanlah di Jagakarsa, mungkin Bapak Ibu ada yang berlokasi di Jagakarsa komplain, kok saya belum dilayani? Benar Pak, karena pipa kita belum nyampe di Jagakarsa paling ujung.
nanti tahun 2027 baru terlayani. Jadi memang ini sangat useful untuk kami membangun yang namanya perencanaan Bapak dan Ibu. Kemudian setelah kami merencanakan rencana pembangunan pipa, kita pengen tahu juga bagaimana dengan pipa existing. Apa akan dibiarkan? Pamjaya berumur 160 tahun Bapak Ibu. Artinya 53% umur dari pipa kita adalah 50 years. Kebayang nggak 50 tahun sudah ditanam di bawah pipa, di bawah tanah. Ada yang sudah even 100 tahun. Sehingga bagaimana kami melakukan rehabilitasi, optimalisasi itu selalu mengacu ke database ini Bapak Ibu. Sehingga kita bisa tahu, oke, di Mega Kuningan ini perlu direhab tahun 2027. Kenapa? Karena ini termasuk ring 1, which is pipanya sudah 70 tahun yang lalu dipasang. Karena sudah tua Bapak Ibu. Ini mengacu kepada map yang ada di area ini. Sehingga ada banyak aplikasi yang kami develop dari GIS ini Bapak dan Ibu. Next, kemudian ketika kami melakukan marketing, kita pengen tahu nih, sebenarnya marketing kita udah sampai di mana, berapa pelanggan kita, berapa additional potensialnya di area mana, itu terlihat dari distribusi yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Kalau dulu Bapak Ibu sebelum kami menerapkan GIS ini, tim saya ke lapangan, Bapak dan Ibu mau menyambung PAM, ya pakai kertas Bapak Ibu. Sekarang nggak perlu, kita datang ke lokasi, kita lihat, oh ini belum tersambung, kita datang, kita tawarkan, kalau dia bilang iya saya berminat, tinggal kami buka di handphone. Oh jalan pondok bambu nomor sekian, tekanan sekian, diameter pipa sekian, carrying capacity pipe still oke. Kadang ada lokasi ada air tapi carrying capacity pipa kita udah nggak sanggup. Akhirnya kita akan bilang nanti ya kita pasang pipa baru dulu. Ini semua tercapture di mapping yang sudah kami develop Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah distribusi yang hijau adalah area-area yang akan kami grab sebagai sambungan baru. Yang tadi yang additional 1 million itu terdistribusi di area yang hijau. Kami bisa capture, oke, hari ini tim A berangkat ke Jagakarsa, besok ke Kamal, besok lagi ke Kapuk Muara dan sebagainya. Itu terlihat dari distribusi peta potensial new customer yang kita ingin approach agar tersambung ke Pamjaya. Saya hanya mungkin yang masalahin. Baik, Bapak dan Ibu, apalagi benefit peranan dari GIS di Pamjaya? Target kami dari gubernur itu adalah, Pak Gubernur adalah melayani 100%, bukan hanya nyambung pipa. Melayani artinya 3K, kontinuitas airnya cukup, kualitas airnya cukup, dan juga kapasitasnya cukup. Sehingga dengan adanya GIS kami bisa tahu nih Bapak Ibu, kalau yang warna pink itu sebenarnya tekanannya di bawah 5 meter. Kenapa? Nanti itu solve ketika Karian Serpong terbangun. Kita punya proyek dengan Spam regional yang nantinya akan membangun IPA ke Pamjaya. Sedikit informasi Bapak Ibu, Jakarta ini sumber airnya dari luar Jakarta 90%. Hanya 10% airnya berasal dari Jakarta. Kebayang nggak kalau tiba-tiba ada sesuatu nih, wah Pak Gubernur pendukung-pendukung nggak mau ngasih air ke Jakarta, Jakarta suffer Bapak Ibu. Sehingga kita perlu memetakan sebenarnya daerah mana yang menjadi prioritas untuk ditambah suplainya. Kalau dari mapping ini kita bisa ngelihat, oke, tahun depan kami mau deliver air ke warna pink karena di situ tekanannya rendah. Tapi kalau yang biru itu kita sebut sebagai green area, artinya tekanan kita udah 7 meter Bapak Ibu. Kalau ada pelanggan yang komplain bisa jadi karena 2 hal, apakah dia memakai air tanah atau yang kedua ada masalah dengan jaringan dalam dia. Bapak dan Ibu, kalau kita datang tadi ke sini naik begitu ya, pipa kami ada di bawah. Kalau misalnya pipa kami tekanannya 10 meter, naiknya bisa 12 meter, head loss-nya berapa? Minus 2 meter, nggak nyampe air kami. Artinya ketika kita memappingkan ada pelanggan yang komplain, kita lihat, oh kenapa komplain ya, padahal dia di good supply, kita akan datang. Jadi memudahkan kita untuk mengambil action lebih cepat. Baik, kita juga pengen ngelihat tekanan, katakanlah di titik terjauh di area utara, di Pantai Mutiara, kita bisa ngelihat flow dan tekanannya Bapak Ibu. Ini hanya beberapa contoh untuk apa sih dipergunakan GIS di Pamjaya. Ada 40 aplikasi Bapak Ibu. Plotting customer complaint, kemudian kita mendeteksi ilegal. Mohon maaf di Jakarta ini ilegal masih tinggi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering mendengar Pamjaya punya PR yang namanya non-revenue water. Air yang tidak menjadi revenue, itu bisa 2 hal.
memang karena kebocoran pipa yang tadi umurnya sudah 100 tahun, dan adanya illegal consumption, aktivitas dari human pelanggannya, merusak meter, tapping bypass tanpa meter, dan sebagainya. Itu semua terplot di area ini. Jadi kita bisa bilang nih, oke, di area utara banyak illegal connection, mungkin kita harus do something dengan security untuk law enforcement. Oke, di daerah ini banyak kehilangan, tapi mostly karena psikolosis, berarti kita harus rehab area ini. Jadi untuk mencapai pelayanan 100% kita petakan permasalahannya based on this aplikasi, begitu Bapak dan Ibu. Next, mungkin ini hanya kesimpulan, ada sedikit video mungkin hanya untuk menunjukkan, silakan. Demo. Ya, ini hanya contoh kecil Bapak Ibu. Kami bisa melihat aliran airnya. Yang biru itu adalah aliran air dari IPA kami, dari Buaran. Aliran air dari Pejompongan kemana? Kita bisa ngelihat, oh dia mengaliri daerah Pulau Gadung, daerah ini dan sebagainya. Melewati pipa yang mana? Melewati pipa diameter 200, melewati pipa diameter 500, melewati pipa 800. Karena air di bawah tanah itu tidak terlihat, goib, tidak berwujud gitu. Jadi bagaimana kita mendeteknya? Kita manfaatkan teknologi ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa tahu kami punya 11 instalasi pengolahan air. Jangan sampai air sana, air sini tabrakan gitu. Jadi kita memanfaatkan dengan membuat teknologi seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa tahu tahun berapa kita mendapat supply, daerah mana yang dilayani, di Rawat-Rate, Cakung Barat, Pegangsaan 2. Ini terlihat dari perjalanan air yang kita supply. Demikian Bapak Ibu dari Pamjaya, semoga ini juga promosi Bapak Ibu yang belum tersambung Pamjaya segera menyambung Pamjaya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, selamat siang.